Bab 833. Istana Peri. Niat membunuh Yontono Zhao begitu mendesak, semua orang percaya bahwa dia benar-benar berani menembak Erik Qin segera. Fitnah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin bertanya padamu, apakah aturan kalian Sekte Wendao untuk mengizinkan orang yang bisa mengangkat batu biru ini untuk tinggal di Istana Peri? Kata Erik Qin dingin. Tentu saja, kata Yontono Zhao. Maka kami telat melewati tantangan ini, apakah itu sesuai dengan aturan Sekte Wendao kamu? Kata Erik Qin lagi. Yontono Zhao mengerutkan kening dan mengangguk. Karena semuanya sesuai dengan aturan, kamu ingin melenyapkan upaya kami dengan satu kalimat. Apakah kamu ingin membuat Sekte Wendao dimaki tidak berprinsip? Erik Qin mencibir. Semuanya mengangguk. Ini inti masalahnya, mereka bertindak sesuai aturan, tapi Sekte Wendao ingin menyesalinya. Jadi kamu ini seorang putra suci kuasi yang melanggar aturan sekte, dan aku bilang kamu berkuasa dan menindas pejuang, apakah itu fitnah? Tanya Erik Qin. Suaranya menggelegar, bergema lebih dari 100 meter, semua orang bisa mendengar dengan jelas. Anak bermulut tajam. Ekspresi Yontono Zhao berubah sedikit. Dia tidak menganggap orang-orang dari luar dunia ini pada awalnya, hanya berpikir untuk mengusirnya seperti pengemis, tidak menyangka akan ditangkap kesempatan oleh Erik Qin dan malah menyerangnya. Haruskah kita memperburuk keadaan dan pergi mencari ketua Sekte Wendao untuk mengadili? Ye Zun juga berteriak. Ya, jika mereka tidak setuju, kami akan pergi ke ketua sekte untuk mengadili. Hanya dengan sebuah pil mujarab sudah ingin mengusir kita, dan memperlakukan kita sebagai pengemis. Aku tidak inginkan apapun, hari ini aku mau tinggal di Istana Peri. Penonton juga heboh dan berteriak. Dengan Erik Qin yang memimpin, mereka juga tidak percaya bahwa Yontono Zhao berani membunuh mereka semua. Kalian sangat berani. Wajah Yontono Zhao langsung menjadi pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Apa identitasnya? Putra suci kuasi Sekte Wendao, bahkan dalam kompetisi putra suci berikutnya bisa menjadi putra suci. Dan sekarang, diteriaki secara langsung oleh seseorang yang biasanya bahkan tidak dia anggap sama sekali, itu memalukan. Dia hampir tidak bisa menahan dorongan untuk membunuh semua orang ini. Tapi ini tidak bisa berhasil, acara Sekte Wendao Pejuang Kebanggaan akan segera dimulai. Jika dia membunuh pejuang di luar dunia tanpa alasan, masalahnya serius, dan kualifikasinya untuk putra suci akan dibatalkan. Tuan muda, apa yang harus dilakukan? Zai Su panik ketika semua orang ingin membuat masalah. Apa yang kamu inginkan? Yontono Zhao menatap Erik Qin. Kami hanya membutuhkan apa yang pantas kami dapatkan. Erik Qin menatap Yontono Zhao juga, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Oke, ingin pergi ke Istana Peri, kan? Beri mereka plat giok dan biarkan mereka pergi. Yontono Zhao berteriak dan menatap Erik Qin dengan mata dingin. Pria terkutuk di depannya yang membalikkan situasi yang dia kendalikan, dan dia akan membunuh orang ini. Yontono Zhao pergi tanpa melihat ke belakang. Zai Su tidak berdaya dan membagikan kartu giok kepada semua orang. Kecuali beberapa pejuang yang penakut, kebanyakan dari mereka telah mengambil medali giok. Lagi pula, ada lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pil mujarab, dan tinggal di tempat yang dulunya hanya bisa dinikmati orang penting adalah kesempatan langka. Adapun mereka yang memilih pil mujarab, Erik Qin juga tidak menghentikannya. Setiap orang punya pilihan sendiri dan dia tidak akan mengatur hidup mereka. Namun, jika kamu seorang pejuang, dan kamu bahkan tidak berani melawan tren, dan masa depan kamu tidak akan terlalu tinggi. Aku tidak tahu bagaimana memanggil saudara-saudara. Semua orang akan berangkat menuju ke Istana Peri. Pria kuat itu berjalan dan melengkungkan tangannya ke arah Erik Qin. Margaku Qin. Erik Qin berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Nama aku Chuan Sui.
Orang besar itu berkata sambil tersenyum, "Kak Qin, kita pejuang di luar dunia bisa membanggakan diri seperti ini, terima kasih banyak." Kerumunan itu mengikuti Erik Qin sampai ke Istana Peri. Mereka bersandar sedikit di belakang dan mengepung bintang Erik Qin seperti bulan, dipimpin oleh Erik Qin secara samar. Banyak orang memuja Erik Qin. Semua orang tahu bahwa jika tidak ada Erik Qin, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan ini sama sekali. Ketika sampai di halaman lain di tengah jalan gunung, murid sekte Wen Dao di sana melihat ratusan pejuang berkumpul, sedikit bingung. Tapi plat giok yang ditunjukkan semua orang sangat nyata. "Apa yang kamu lakukan? Bawa kami masuk." Chuan Sue membusungkan dadanya dan menamparkan meja depan. "Semuanya, tolong ikuti aku." Murid itu menggunakan token untuk berkomunikasi sebentar, lalu tersenyum dan membawa semua orang ke Istana Peri. Orang yang satu lagi bergegas turun gunung untuk menginformasikan berita itu. "Zai, membiarkan orang-orang dusun ini tinggal di Istana Peri, sungguh memalukan sekte Wen Dao kita. Kamu dan aku bisa menangani hal-hal ini, aku akan memberitahu Tuan Muda Zhao." Zai Su juga terlihat murung, berdiri dan pergi. Bajingan itu. Setelah mendengar laporan Zai Su, di kamar Yontono Zhao, dia langsung menghancurkan senjata giok kesayangannya hingga berkeping-keping. Dia terengah-engah, dan kebenciannya pada Erik Qin sangat besar. Yontono Zhao terlahir untuk menjadi putra surga yang bangga, dan kakak tertuanya adalah jenius sekte Wen Dao. Jadi Yontono Zhao hampir seperti tumbuh di honeypot, orang lain menghormati dirinya, dan hanya beberapa musuh lebih kuat dari dia. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya sampah yang tidak disukainya berani berteriak dan belagak padanya hari ini. "Siapa nama orang itu? Sudahkah kamu memeriksanya?" Yontono Zhao menatap Zai Su dengan tiba-tiba, dan mata merah darahnya membuat jantung yang lain bergetar. "Tuan Muda Zhao, nama yang ditinggalkan oleh orang itu adalah Hario Cheng, tapi mungkin juga nama samaran," kata Zai Su. "Hario Cheng, aku belum pernah mendengar orang seperti itu, tapi tidak peduli siapa dia, jika dia membuatku marah, aku ingin dia mati." Yontono Zhao bersenandung, mengepalkan tinjunya. "Hanya saja, apa metodenya?" Yontono Zhao menyipitkan matanya. Sekte Wen Dao mengadakan acara besar, jadi membunuh orang di depan umum secara alami tidak mungkin. "Kak Zhao, orang yang menyinggung kamu adalah Hario Cheng." Pada saat ini, seseorang tersenyum dan masuk. "Kuantum, apa yang kamu lakukan di sini?" Yontono Zhao mengerutkan alisnya saat melihat orangnya. "Jika musuh Kak Zhao adalah Hario Cheng, aku bisa bekerja sama dengan kamu." Kuantum menyeringai dan duduk di samping. "Kamu juga bermusuhan dengan dia?" Yontono Zhao berkata. "Bukan hanya aku, kakak laki-lakimu di Marto Zhao disergap olehnya dan terluka parah." Dengan kata-kata kuantum, ekspresi Yontono Zhao tiba-tiba berubah. Dia melangkah maju dan mengangkat kuantum secara langsung. "Apakah kamu serius?" Dalam sekte Wen Dao, yang paling dekat dengannya tentu saja kakak laki-lakinya di Marto Zhao, yang selalu merawatnya dengan baik. Kali ini di Marto Zhao pulang ke sekte dengan terluka parah dan langsung mengasingkan diri, jadi Yontono Zhao tidak tahu siapa yang melukai kakak laki-laki tertua dia. Ada kebohongan, disambar petir. Pupil kuantum menyusut sedikit dan dia berbicara dengan cepat. Pada saat ini, dia merasakan badai niat membunuh. Jika Yontono Zhao mau, dia akan mati. Kemudian dia bercerita tentang apa yang terjadi dengan sekte pelatihan ekstrim. Wajah Yontono Zhao penuh dengan niat membunuh. Orang ini terkutuk. "Ya, jadi aku di sini kali ini hanya untuk membuat perencanaan untuk Kak Zhao." Kuantum tersenyum. "Sekte Wen Dao tidak bisa menggunakan kekerasan, bisakah kamu membunuh orang ini?" Yontono Zhao berkata dengan jijik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.